Dasar orang yang merupakan dalam penelitian kegiatan mengatakan penuntut umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti teraskan menginginkan penuntut umum bersalah menurut tindak pidana korupsi secara bersama-sama berlanjut kemudian dalam pasal 12 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 3199 tentang tindak pidana korupsi sebagai terlupa dalam Undang-Undang Nomor 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 5 ayat 1 KUHP junto pasal 8 ayat 1 sebagai dakwaan pertama. Tuntutan pidana. Sebelum kami membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa, perlu kami kiranya temukan hal yang memberatkan atau sering meringankan yang akan menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak berterus terang atau berbelit dan memberi keterangan, terdakwa telah mencederai tiap masyarakat, terdakwa mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, hal-hal yang meringankan terdakwa tidak menikmati secara materi si perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Atta telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut kemudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai terubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 5 ayat 1 KUHP junto pasal 6 ayat 1 KUHP sebagai dakwaan alternatif pertama. 6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Atta berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250 juta dan ketiga pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 1080 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Sahrul Yassin Limpo. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidananya dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini Jumat tanggal 24 Juni 2024 penuntut umum Komisi Pemberantasan temukan dalam majelis jurisdiksi atas, maka kami selaku penuntut umum kesimpulan terdakwa Kasti Suwagyo itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E untuk 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 KUHP untuk pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Tuntutan pidana. Sebelum kami membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa Kasti Suwagyo bahwa kiranya kami mengungkapkan hal yang memberatkan dan memperingankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. Hal memberatkan: terdakwa merusak daya masyarakat terhadap lembaga negara pemerintah, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan: terdakwa kooperatif melakukan perbuatannya sendiri maupun tindak pidananya. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa tidak memperoleh hasil tindak pidana secara material. Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kasti Suwagyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 KUHP untuk pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan. 2.
subsidiar kurungan selama 3 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan 1080 digunakan dalam perkara lain atas nama Syahrul Yassin Limpo. 4. Menetapkan harga terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000